Nanti tanggal 18 Agustus 2023, saudara-saudara, Indonesia dan Malaysia akan bertemu di Piala AFF U23. Saran saya, jangan ribut, jangan gaduh, jangan saling menghina. Rivalitas itu hanya 90 menit, saudara-saudara. Selebihnya kita saudara, saudara serumpun. Kalaupun tidak saudara serumpun, ya saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran negeri serumpun, di seputaran negara tetangga, di Asia Tenggara, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Kamboja, di Singapura, di Brunei, di mana-mana negara ya tetanggalah. Apa aja akan kita bahas saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda, baik yang terkini maupun yang sudah basi, apa saja saudara-saudara. Pokoknya bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin mengomentari, ingin berbicara, ingin menganalisis, ingin mereaksi daftar susunan 25 pemain tim nasional Malaysia U23 yang dipanggil untuk Piala AFF U23 melawan Indonesia dan Timor Leste. Senarai istilahnya. Daftar 25 pemain Malaysia ini sudah diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, dan mereka akan memulai training camp, akan memulai pemusatan latihan tanggal 13 Agustus 2023 sebelum kemudian terbang ke Thailand untuk berhadapan dengan Indonesia di pertandingan pertama tanggal 18 Agustus 2023. Kemudian baru bertanding melawan Timor Leste. Timnya Paulo Gali Freitas. Nah, ini komposisi pemainnya akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bicarakan, akan kita kulik-kulik, akan kita analisis di edisi berikut ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini. Piala AFF U23 itu akan mulai digelar di Thailand mulai tanggal 17 Agustus 2023. 17 Ogos. Kalau istilah di Malaysia Ogos. Tapi nanti Malaysia dan Indonesia akan menjalani pertandingan pertama tanggal 18 Agustus di grup B. Dan seminggu sebelum pertandingan itu digelar, Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, itu sudah mengumumkan daftar resmi 23 pemain yang akan mengikuti turnamen. Dan mereka akan dikumpulkan mulai tanggal 13 Agustus 2023 untuk pemusatan latihan di Kuala Lumpur. Saya nggak tahu apakah akan ada friendly match ataukah tidak, tetapi mereka akan berkumpul, berlatih, dan kemudian akan langsung terbang ke Thailand ya sehari atau 2 hari sebelum pertandingan itu diselenggarakan. Itu mereka sudah mempersiapkan dengan baik, dan mayoritas pemain yang dipanggil oleh pelatihnya itu masih sama saudara-saudara, masih sama dengan pelatih yang SEA Games, Ella Farasan apa Ella Fasaran ya? Ya itulah Pak Ella, kita panggil aja Pak Ella. Itu dia melatih di SEA Games 2023 yang waktu itu Malaysia dikalahkan Thailand dan dikalahkan Vietnam. Malaysia hanya gagal lolos ke fase knockout, gagal lolos ke semifinal setelah hanya mengalahkan Laos dan Singapura, tetapi kalah dari Thailand dan dari Vietnam. Karena itu wajar, normal jika mayoritas pemain yang dipanggil untuk Piala AFF U23 melawan Indonesia dan Timor Leste ini nanti adalah pemain-pemain dari SEA Games 2023.
Walaupun sebenarnya Ella Farasan ini bisa memanggil pemain-pemain lain yang jauh lebih bagus dari Liga Super maupun pemain-pemain dari luar negeri, tetapi ini terhalang oleh izin klub. Karena Piala AFF U23 alias Piala Ciki alias Piala Kaleng-Kaleng ini digelar pada saat yang tidak tepat, bukan dalam kalender FIFA, saudara-saudara. Di daftar pemain, 25 pemain yang dipanggil ini, saudara-saudara, kita bisa tahu bahwa ya banyak fans, banyak penyokong, pendukung Malaysia itu ya pesimistis lah. Dan reaksi mereka kebanyakan dari yang saya pantau di media sosial itu ya datar-datar aja. Tidak optimistis juga tidak pesimistis, ya pokoknya netral lah, berharap. Mereka hanya bilang good luck. Mereka hanya bilang ya selamat bertanding, selamat berjuang. Mereka juga tidak memberi target apakah apa mereka yakin juara atau tidak. Mereka biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja ya, karena salah satu faktornya karena materi pemainnya ya yang biasa-biasa saja juga. Pemain-pemain bagus yang berada di usia itu, saudara-saudara, seperti Arif Aiman, kemudian si Lukman Hakim, kemudian si Noah Lane, kemudian si siapa itu Richard Chin, kemudian si Kobe Jaechong, itu ya otomatis tidak akan bisa bermain, tidak mungkin dipanggil karena ya seperti yang saya bilang di pertama, bukan kalender FIFA, mereka tidak akan mendapatkan izin. Ya sama halnya dengan pemain-pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, seperti Elkan Bagot, seperti siapa lagi? Pratama Arhan, itu juga pasti tidak akan mendapatkan izin dari klub karena Piala AFF U23 ini bukan dalam kalender FIFA, digelar tidak dalam kalender internasional FIFA. Jadi ya wajar kalau banyak fans Malaysia, supporter, penyokong Malaysia tidak terlalu happy. Ya reaksinya datar-datar aja lah, saudara, biasa aja. Apalagi mereka juga sudah berpikir bahwa ya ini turnamen apa sih ya, hanya uji coba sajalah, hanya uji coba, hanya friendly match, tidak bermakna apa-apa, tidak mempertaruhkan apa-apa, ya hanya sekedar gengsi. Kalau mendapat piala, ya hanya akan dipamerkan. Itu biasalah, itu normal. Jadi ya itu reaksinya mayoritas datar-datar. Daftar 25 pemain ini ya, senarai pemain ke camp latihan pusat Harimau Malaya B23. Itu tulisannya begitu, saudara-saudara, di situs webnya FIM. Itu tulisannya begitu, senarai 25 pemain bermula 13 Agustus 2023. Itu tulisannya begitu. Dan itu ada nama-nama yang semua mayoritas lah, kebanyakan adalah pemain SEA Games 2023. Sebut saja si Azim Al-Amin, penjaga gawang. Kemudian Syahmi Adib, penjaga gawang juga. Rahadiasli juga penjaga gawang. 3 penjaga gawang dipanggil. Walaupun nanti kemungkinan yang akan dibawa cuma 2. 20 pemain kalau nggak salah ya. 20 atau 23. Kemudian ada lagi Syahrir Basah. Syahrir Basah. Kemudian ada Alif Iswan. Kemudian ada Rufen Tiran. Kemudian ada Zikri Khalili. Nasmuddin Akmal, itu juga masih dipanggil. Fergus Tirne, itu juga masih dipanggil. Syafi Aswad, itu juga ada. Aiman Afif, itu juga ada. Kemudian Hasim Said, kemudian Muslihuddin Atik. Banyaklah, pokoknya itu kebanyakan adalah pemain-pemain dari situ, dari yang ikut. Ada beberapa pemain Selangor, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pemain Selangor. Kemudian ada pemain dari GDT 2, Johor Darul Taksim 2, yang main di Liga Premier atau apa ya, bukan di JDT yang tim utama. Kemudian ada lagi dari Pinang FC, ada dari Terengganu, ada dari Kelantan, 3 pemain Kelantan. Ada juga dari Kedah Darul Aman, ada dari Kuala Lumpur City FC, bahkan ada dari pemain Immigration FC. Immigration FC itu ya semacam kantor imigrasi lah di Indonesia. Ya mungkin semi profesional lah, mungkin seperti itu. Jadi itu total 25 pemain yang
usianya rata-rata itu 20, 21, 19. Yang tertua itu 20 berapa ya? 23 tahun itu si Safwan Maslan. Beberapa pemain itu masih ya usia 19, 20, 21, 22. Ya samalah dengan pemain-pemain di Indonesia itu sama saja. Jadi masih muda. Dan sama juga dengan di Indonesia beberapa pemain yang akan tampil di Piala AFF U23 ini juga punya caps. Ada beberapa pemain, tidak semua ya saudara-saudara ya, tidak semua. Ada beberapa pemain U23 Malaysia ini yang punya caps di tim nasional senior di Harimau Malaya pada pertandingan internasional. Sebut saja si Alif Iswan, Muhammad Alif Iswan bin Yuslan. Itu dia gelandang serang dari Selangor. Itu dia berusia 19 tahun, tetapi dia sudah menjalani pertandingan, punya satu pertandingan di tim nasional senior Malaysia. Dia dipanggil waktu itu kalau nggak salah untuk Piala AFF 2022, saudara-saudara. Itu si Alif Iswan. Kemudian ada lagi si pemain Selangor juga namanya Ruven Tiran. Ruven Tiran. Itu dia punya 9 caps di tim nasional senior Malaysia. Posisinya adalah left back. Left back itu apa ya? Back kiri. Fullback. Dan musim ini dia baru bermain untuk Selangor setelah musim lalu bermain di Petaling Jaya City FC. Menarik dari Timnas Malaysia U23 yang akan menghadapi Indonesia di Piala AFF U23 ini, saudara-saudara, tanggal 18 Agustus 2023. Dicatat ya, tanggal 18 Agustus, sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Harap dicatat ya, itu ada keberadaan dua asisten pelatih Ella Farasan yang berasal dari Korea. Itu mereka adalah juniornya Sintayong. anak didiknya Sintayong. Dan ya wajar lah karena pelatih timnas senior Malaysia Kim Pan-gon kan juga dari Korea Selatan. Dan tampaknya ini asisten pelatih ini salah satunya adalah performance analis. Analis pertandingan. Dia adalah Lee Jae-yoon. Itu memang tampaknya ini ya sengaja diinstal di situ karena melihat bahwa tim nasional Indonesia U23 akan ditangani kembali oleh Sintayong. Jadi dengan analis performance dari Korea, otomatis dia akan bisa menganalisis apa yang dikerjakan oleh pelatih Korea di Indonesia. Karena ini penting sekali karena Ella Farasan itu tidak bisa tidak bisa melihat hasil rekaman pertandingan SEA Games 2023. Karena pelatihnya berbeda, pelatihnya Indonesia berbeda, dan materi pemainnya juga akan berbeda banyak berbeda. Jadi dia membutuhkan seorang analis dari Korea Selatan yang negara asal Sintayong. Jadi sama saja lah ya normal, saudara-saudara, di sepak bola modern itu ya harus seperti itu, harus saling mengintip. Indonesia itu juga saya pastikan tim pelatih juga ngintip cara main Malaysia U23, ngintip cara pemain-pemain Malaysia yang dinilai bagus yang mana saja. Dan ini keberadaan Lee Jae-yoon ini akan setidaknya menurut saya akan banyak membantu Ella Farasan untuk menentukan formasi taktikal game plan yang baik ketika nanti berhadapan dengan Indonesia. Karena pertandingan melawan Indonesia ini penentuan dan di pertandingan pertama langsung menjadi penentuan, saudara-saudara. Karena yang menang itu punya potensi akan lolos ke semifinal. Dengan fakta seperti ini, saudara-saudara, bagaimana peluang Indonesia dan apa yang seharusnya dilakukan Indonesia nanti ketika berhadapan dengan Malaysia? Biasa aja. Saran saya ya biasa aja. Tidak usah terlalu dibebani. Baik pemain Malaysia maupun pemain Indonesia tidak usah terlalu berpikir terlalu serius.
Jangan menganggap ini sebagai pertandingan final Piala Dunia. Jangan menganggap ini sebagai final Liga Champions. Tak perlu, tak perlu. Ini hanya pertandingan ya eksebisi sajalah. Dianggap saja eksebisi sebagai uji coba, friendly match. Friendly match yang berhadiah, gitu aja. Berhadiah piala dan mungkin saja uang. Nah, itu aja. Jadi tidak usah terlalu serius. Jadi pelatih saya yakin Sintayong sebagai pelatih Indonesia juga udah paham itu. Dia pasti akan mencoba beberapa pemain untuk mencari komposisi terbaik karena target yang sebenarnya harus dikejar itu nanti di lolos ke Piala Asia U23 2024. Yang kualifikasinya akan diselenggarakan mulai bulan September kalau nggak salah. September dan Indonesia akan bermain melawan Turkmenistan U23 dan Cina Taipei U23. Nah, kalau Malaysia itu, kalau nggak salah itu akan bermain melawan Bangladesh, Filipina, dan Thailand. Jauh lebih berat daripada yang dihadapi Indonesia. Nah, jadi ini ajang yang dua pertandingan melawan dua pertandingan di sini nih di Piala AFF U23 ini akan menjadi ajang pemanasan yang bagus. Apalagi nanti kalau Malaysia ini, saya dengar-dengar nanti pemain-pemain yang seperti pemain abroad, pemain yang bagus grade A itu nanti akan dipanggil waktu kualifikasi Piala Asia U23. Karena itu pertandingan di bulan September itu nanti bertepatan dengan kalender FIFA. Jadi pemain seperti Noah Len, kemudian Richard Chin, kemudian Lukman Hakim, Arif Aiman itu tampaknya bisa dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U23. Begitu pula dengan pemain-pemain di Indonesia. Pemain abot seperti Ivar Jenner, seperti Rafael Struijk, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan itu nanti juga bisa dipanggil waktu kualifikasi Piala Asia 2020. Jadi yang saya bilang, santai saja, santai saja. Jadi bernikmati saja pertandingan ini, tidak usah terlalu dipikirkan beban terlalu berat. Yang sama juga saya sarankan, saya nasihatkan kepada fans, kepada supporter Indonesia, kepada penyokong Indonesia, penyokong Malaysia juga, Indonesia dan Malaysia, kedua-dua negara. Kalau saudara-saudara mau berangkat ke Bangkok untuk memberikan dukungan, tidak masalah, silahkan datang ke sana mendukung, menjadi supporter, menjadi fans, langsung datang ke stadion untuk memberikan semangat. Itu tidak masalah, bagus. Bagus-bagus saja. Mau nonton dari televisi juga tidak masalah. Karena kabarnya ini juga akan ditayangkan di televisi di Indonesia. Saya nggak tahu apakah SCTV, apakah Indosiar, apakah RCTI. Tapi kemungkinan SCTV atau RCTI, saudara-saudara. Itu dukung di situ tidak masalah. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Berlebihan dalam arti begini. Gaduh, bertengkar, berkelahi, perang, tweet war, perang di media sosial, saling menghina, saling menjelekkan, membawa-bawa urusan suku, membawa-bawa urusan agama, membawa-bawa urusan ras, membawa-bawa urusan perkauman. Itu yang tidak boleh, membawa-bawa urusan politik, urusan kenegaraan, urusan militer, urusan sosial, membawa-bawa nama TKI, buruh migran. Itu yang nggak usah lah. Itu sudah eranya sudah lewat. Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita bicara seperti itu masih wajar lah. Tetapi kalau sekarang tak perlulah kayak begitu. Kita ini hanya pertandingan sepak bola, pertandingan bola sepak, perlawanan bola sepak, hanya football match. Hanya pertandingan turnamen kaleng-kaleng, tidak memperebutkan apa-apa. Tidak ada gengsi yang dipertaruhkan. Biasa aja. Lagi pula ini kita saudara, tetangga, serumpun. Orang Malaysia banyak kerja juga di Indonesia. Orang Indonesia lebih banyak kerja di Indonesia. Orang Malaysia banyak berwisata ke Indonesia menjadi turis. Orang Indonesia juga banyak pergi ke Malaysia berwisata. Banyak orang Malaysia juga belajar di Indonesia, di universitas di Indonesia. Begitu pula sebagai. Jadi ya, kita ini serumpun lah. Jadi menurut saya, saran saya, dan saya tidak akan pernah lelah untuk mengatakan ini berulang-ulang berkali-kali bahwa ini hanya pertandingan sepak bola. Rivalitas itu adalah 90 menit, saudara-saudara. Selebihnya kita semua saudara. Saudara serumpun. Kalaupun kita bukan saudara serumpun, ya kita saudara dalam kemanusiaan, dalam humanity.
Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah menganalisis, kita sudah mengulas, kita sudah apa lagi? Mengulik-ngulik lah. Kita sudah mengkritisi juga boleh, memuji juga boleh, pokoknya bebas saudara-saudara. Yang penting sopan. Dan itu tadi kita bicara tentang tim nasional Malaysia U23, tentang daftar susunan pemain, 25 pemain Malaysia yang akan memulai training camp pada tanggal 13 Agustus 2023, yang mayoritasnya adalah mantan pemain SEA Games 2023, yang mayoritasnya juga berusia 20, 21, 19, dan beberapa pemain bagus di usia ini yang bermain di Liga Malaysia maupun di luar negeri, abroad, maupun yang keturunan, itu tidak bisa bermain karena tidak mendapatkan izin. Jadi banyak penggemar Malaysia, banyak fans Malaysia yang pesimistis dengan kekuatan ini. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Mulut saya sudah berbusa-busa. Saya sudah bicara sampai ini mulut kering. Tenggorokan kering. Dan kalau ada salah-salah saya mohon maaf saudara-saudara. Betul, saya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Jadi wajar kalau salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.